Baik, baik kita akan lanjutkan untuk contoh berikutnya yaitu case 6. Ini ada juga di textbook kita, Giancoli example 2.12 ya. Kita perhatikan di sini bola dilempar ke atas. Jadi ini adalah gerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal-awal 15 meter per sekon. Kita diminta untuk menentukan berapa tinggi maksimalnya yang bisa dicapai oleh bola ini. Anggap tidak ada gesekan udara. Saya rasa ini gampang sekali, tinggal langsung dimasukkan aja bersamanya ya. Jadi ini gerak vertikal ke atas, jadi khasnya ketika sampai di atas kecepatannya 0, jadi dia 15 meter per sekon dari bawah. Karena dia melawan gravitasi, maka dia akan cenderung melambat sampai akhirnya kemudian turun ke bawah. Kita bisa menggunakan persamaan yang tidak ada T-nya. Kita tidak ditanyakan T, berarti hubungan kecepatan dan ketinggian V0 kuadrat atau V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan, ingat ke atas berarti gravitasinya berlawanan arah ya, jadi min G menggunakan persamaan V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2GH atau G ya. Karena ini minus G, ini juga minus V, jadinya V0 kuadrat sama dengan 2G ya. Sehingga dengan mudah Y-nya sama dengan V kuadrat per V0 kuadrat per 2G. 11,5 cek coba. Oke, sebelumnya ya. Ya. Vertikal ke atas ya. Hanya min G. Ya. Ini pakai persamaan ini sama 3F ya. Baik, kemudian berikutnya apalagi ditanyakan berapa lama bola ini berada di udara sebelum ya. Jadi ini ada dua pola ya, pola persamaan. Ini adalah gerak vertikal ke atas di 15 meter per sekon, kemudian dia sampai ke puncaknya melambat sampai kemudian balik lagi. Ya, ini berapa waktu kira-kira untuk kembali lagi ke tangannya di A kembali ke C. Tentu saja kalau kita bisa menghitung A sampai B, maka dengan mudah ya B ke C itu sama waktunya ya. A ke B sama dengan B ke C. Jadi kita hitung saja dari A ke B ini gerak vertikal ke atas, menggunakan persamaannya. Jadi hasilnya berarti di sini 0 ya. Ketika sampai 0 kan, sehingga dia nanti jatuh lagi V sama dengan V0 min GT. V0 nya ada 15, V nya ini 0, sehingga V0 sama dengan GT. T nya berarti V0 per GT, yaitu 1,53. Ini baru sampai B saja ya, A sampai B. Nah, yang ditanyakan sampai C, berarti ya tinggal 2 kalinya gitu saja, 2 kali 153 itu 3,06 sekon ya. Mudah sekali. Silakan dicermati. Baik, kita lihat kemudian case berikutnya. How much time it takes for the ball to... Sudah ya tadi ya, sama dengan tadi itu ya. Oh, yang ini waktu sudah. Yang B adalah kecepatan ketika kembali. Oh ya, kecepatan di C berapa? Kecepatannya berapa? Nah, mestinya kalau secara teori ini kecepatannya sama, cuma arahnya berlawanan. Ya, kita cek saja ya. V ini berarti dari B ke C, berarti free fall ya, gerak jatuh bebas. Kalau A ke B ini vertikal ke atas, B ke C adalah gerak jatuh bebas ya.
V sama dengan V0 min GT ya. ini dihitung semuanya dari V nya ya. Dari kembali ke sini mula-mula oke. Jadi ada dua cara ini ya. Bisa kalau kita mau cari ini dari B ke C, berarti ini adalah V0 nya 0, V0 nya 0, G nya jadi plus ya, karena dia ke bawah ya. Ada dua cara. Jadi ini cara yang pertama adalah V dipandangannya dari B ke C ya, bukan A ke C. Kalau yang kita tulis ini saya tuliskan yang ini adalah dari A, ini A ke C ini ya. Kalau yang ini ya ke C berarti A V sama dengan V0 min GT. Jadi mula-mulanya adalah V0 15 min GT. T nya tadi berapa? T nya sudah dihitung tadi ya. T totalnya kan A ke B ke C tadi 3 poinnya ini ya, sehingga ketemu minus 15 ya. Minus menunjukkan arahnya ke bawahnya. Berapa tadi? Sama ya, mula-mulanya kan 15 tadi ya. Tapi kalau kemudian kita tinjauannya adalah B ke C, jadi kalau tinjauannya adalah gerak B ke C, kalau tinjauannya adalah B ke C misalnya begini ya, maka kemudian kita melihatnya adalah gerak jatuh bebas. Maka ini V sama dengan V0 plus GT gitu ya. V sama dengan V0 plus GT. Kenapa plus? Ya, karena ini jatuh bebas ya. Nah, dari sini V0 nya 0 ya, V0 nya 0, sehingga V sama dengan 0, sehingga V sama dengan G kali T. G kali T ya, ketemunya juga sama 15 ya. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Jadi ini adalah melatih bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan teliti, dengan langkah-langkah yang terstruktur ya, berpikir kritis ya. Coba ini yang terakhir ya, case 07 ya. Baik, ini pengembangan dari case 06 dan 05 tadi ya. 05 ya. Sorry 06 ya. Sorry 06. Cuma sekarang ini yang melempar posisinya di atas ketinggian tertentu. Anggaplah di atas kos-kosan saudara gitulah ya, misalnya. Ada ketinggian ada sekitar 50 meter ya. Ya, kecepatan awalnya sama tadi, ini 15 ya. 15. Pertanyaannya berapa lama bola ini melambung terus akhirnya jatuh ke sini, ini butuh berapa lama T-nya ya. Tapi sampai di posisi di tangan ini berapa ya. Terus total jaraknya berapa ini dari A dari yang di ya, ini lintasannya berapa ditempuh oleh bola ini yang B ini ya. Baik, kalau menghitung yang pertama, menghitung ada waktunya long ya. Ini yang pertama kita pakai persamaan ada kita mencari waktu berarti ada ketinggian, ada jarak, dan ada waktu. Kita pakai persamaan ini, Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah T kuadrat. Y nya minus 50 karena dia di bawah ya. Kalau ini sebagai referensi ya,
sumbu Y ke atas adalah positif. V0 nya 15, di sini 15 mula-mula min setengah, ini A nya di setengah GT ya, karena dia mula-mulanya adalah dilempar ke atas ya. Ini A nya menjadi min GT atau min G ya, ini min minus G ya, minus gravitasi ya. Masukkan ya, plus ini 4,5, oke, minus dibawa ke sini jadi positif, dibawa ke sebelah kanan, sebelah kiri jadi positif. Ini negatif ya, akhirnya persamaan ini 4,9 T kuadrat minus 15 minus 50, sehingga ketemu T nya 5 ya. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh bola ini totalnya ya, untuk melambung ke atas kemudian turun sampai bawah, ini total 5,07. Itu waktunya. Berapa total jaraknya ya, tinggal nambah. Ini kan 50 ya, ini 50. Terus ketinggiannya tadi berapa? Sudah dihitung di contoh sebelumnya. Ketinggiannya tadi berapa ya? Total ketinggian 11,5 meter. Nah ini kan, ini kan sudah dihitung, berarti 50 plus 11,5. Berarti kesininya 11,5 ya. Ininya 11,5 sampai di sini. Ini 11,5 ya. 15 tadi, 11,5. Jadi totalnya adalah 11,5 plus 50. Oke, berapa totalnya? Berarti 61,5 totalnya ya. 50 plus 11,5 ya, 61,5 ya. Baik, teman-teman sekalian, ini ada pendekatan lain ya. Jadi fisika itu memang tergantung bagaimana kita meninjaunya, case by case bisa atau langsung seperti tadi ya, banyak cara. Jadi misalnya ya, ini adalah pendekatan lain ya. Silahkan saudara memilih cara yang menurut saudara mudah ya. Ini kita melihat ada posisi A, posisi B, posisi C, dan D serta E. Ini adalah tambahan saya sendiri ya. A posisinya di sini, dia mulai, kemudian dia melempar bola sampai tinggi B, dari B kemudian turun ke C, C turun lagi ke D ya. Nah, ketika A melempar ke B, status A menuju B, ketika di B ini kecepatannya 0 ya. Kecepatan mula-mulanya adalah 15. Berapa waktu untuk A mencapai B sudah dihitung tadi ya. Gunakan gerak vertikal ke atas, TP-nya V0 per G, karena di sini 0 ya. Yang ketemu 1,53 tadi. Ketinggiannya berapa? Tinggal ngitung. Ya, V0 kuadrat sama dengan, seterusnya ini gunakan persamaannya 2GH, ketemunya sama tadi ya, 11,5. Ini A sampai B itu adalah 11,5. Sekarang B ke C. B ke C ini tentunya ketinggiannya sama ya, 11,5 ya. Cuma berapa kecepatan di C tadi sudah dihitung juga, kita buktikan ya. Dari VB ini B-nya 0 karena dia sampai maksimal ya, 0 kemudian turun ke bawah. VC kuadrat minus V kuadrat sama dengan 2G hasilnya. Masukkan ketinggiannya, ketemu ya 15 sama ya. Sama dengan yang tadi 15, cuma ini arahnya ke bawah, kalau tadi arahnya ke atas ya. Sekarang C ke D. C ke D ini ketinggiannya sudah ada di 50 meter ya. Kita mencoba mencari berapa sih ketika jatuh di bawah ini, kecepatannya berapa dengan ketinggian 50. Masukkan persamaannya, jadi VD kuadrat VC kuadrat min 2G HC. Masukkan persamaannya. Kenapa di sini 15 ya? Karena ini kita tinjauannya dari C ke D. Jadi C ini kan tadi 15 ya. 15 kuadrat dihitung ketemu VD-nya 34. Jadi ketika jatuh di sini kecepatannya
34/71. Ini ya. Butuh waktu berapa lama? Bisa dicari dengan cara ini ya. VD itu sama dengan VC plus GT ya, gerak GLBB ya. VC nya adalah 15, VD nya adalah 34, sehingga ketemu T nya 2. Jadi untuk C ke D butuh waktu 2,01 2 sekon ya, 2 detik. Totalnya berapa? Ya tadi kan sudah A ke B, tinggal jumlahkan tadi ya. Ya. Ini kalau dijumlahkan, ini TD nya 2, B ke C nya sama 1,53. Jadi kalau dijumlah sama 5,06. Tadi berapa ketemu? Nah sama kan 50,07 ya. Jadi caranya boleh beda. Atau metode yang lain untuk menentukan TD nya, kita bisa juga melihat pakai persamaan yang menghubungkan antara waktu dan ketinggian. Ini kan tidak ada waktu di sini ya, di persamaan yang kita pakai ini, yang cara ini kita pakai persamaan, bisa pakai persamaan ini, masih dari C ke D ya. HCD 50 sama dengan V0 nya 5, TD plus setengah GT. Kenapa plus? Karena ini jarak jatuh bebas ya. Masukkan ke sini, nanti ketemu TD nya 2,01. Ini persamaan ABC nih ya, persamaan ABC. X kuadrat plus BX plus C ya. Boleh silahkan pilih mana cara yang menurut saudara paling mudah dan masuk ke logika. Jangan pernah mencoba untuk menghafalkan ya. Fisika ini harus dipahami, dimengerti, logikanya, kerangka berpikirnya itu yang. Bisa juga TD ini dipandang dari bukan CD tapi BD. Jadi startingnya bukan dari C tapi B, boleh juga ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini dari B ke D dengan rumus yang sama ya, cuma hanya bukan 50, hanya 61,5. Dari mana ya? Dari tadi itu, tadi kan sudah dihitung yang totalnya. 61,5 kan 50 plus 11,5 ya, maka di sini 61,5 dan V0 nya tentu saja 0 karena dia dari puncak ya. Langsung masuk ini 0 puncak, ketemu masukkan setengah GT kuadrat, ketemu TD nya 3,54. Ini dari mana? Dari B ke D, dari B ke D. Totalnya berapa? Ya tinggal dijumlahkan A ke B nya, A ke B 1,53, ketemu hasilnya sama 5,07 ya. Demikian teman-teman untuk case 7 ini. Jangan khawatir, don't be worry kalau masih belum begitu mengerti, silahkan diputar ulang, coba dipahami. Kalau masih belum paham silahkan ditanyakan, komen di YouTube, komen ataupun di psikologi atau di WA group. Ada saya tambahkan poin E ya, sebagai tantangan buat saudara. Poin E di sini, ketika bola bergerak sudah 4 menit ya, bukan 4 menit, 4 detik ya, 4 detik ya. Jadi untuk A sampai D ini kan bawah total waktunya kan 5,07. Saat dia bergerak selama 4 detik misalnya di E, coba saudara hitung berapakah ketinggiannya dan perkirakan kecepatannya di sini berapa. Ini kira-kira dari bawah ini ketinggian berapa ketika dia bergerak selama 4 detik. Terus kecepatannya berapa. Nanti silahkan disubmit di psikologi. Kemudian juga ada beberapa nomor tantangan di sini, 1, 2, 3, ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tantangan di sini, silahkan nanti disubmit di psikologi, yang khususnya selain kelas B, yang kelas B sudah mengerjakannya. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika masih ada hal-hal yang kurang maksimal.
mudah-mudahan keadaan juga semakin membaik sehingga kita bisa berinteraksi, ketemu langsung di perkuliahan, jaga diri, jaga kesehatan. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.